Halo Sobat Prul, hari ini kita akan membahas sejarah dalam kartu Yu-Gi-Oh! Ayo kita mulai. Kartu Yu-Gi-Oh! Pertama kali dibuat oleh Maximilian Pegasus, seorang penjelajah dari Mesir. Yu-Gi-Oh! Adalah series manga yang ditulis oleh Kazushi Takanashi. Secara singkat, manga tersebut menceritakan tentang seorang anak yang bernama Yugi Muto. Yugi banyak sekali masalah-masalah yang harus dia lewati bersama teman-temannya. Maka dari itu, apalagi cara yang paling logis untuk menyelesaikan masalah itu? Yap, kalian benar sekali. Yaitu dalam sebuah permainan kartu anak kecil. Lantas dari cerita fiksi tersebut lahirlah sebuah permainan trading card yang terkenal dan yang kita kenali hingga saat ini. Yu-Gi-Oh! Trading Card adalah permainan kartu yang didevelop dan dipublish oleh Konami based on cerita dari manganya itu sendiri. Kartu tersebut di-launch pada tahun 1999 di Jepang dan tahun 2002 di Amerika dan juga worldwide. Dari data yang dipublish dari Guinness World Records pada tanggal 7 Juli 2009, permainan kartu Yu-Gi ini tercatat sebagai top selling trading card game yang terjual lebih dari 22 miliar kartu worldwide. Menghitung data tahun ini, tertulis kalau sekarang terjual lebih dari 30 miliar kartu dan mengambil keuntungan sebanyak 1 triliun yen. Wow, banyak sekali bukan? Like a wise man once said, aku ingin Bogosuki. Gua sebelum lanjut ke dalam sesi berikutnya, gue mau jujur dalam sesuatu. Gue gak bisa main Yu-Gi-Oh! Sama sekali. Serah, ambil aja title King of Games, gue gak gitu butuh. Tapi, walaupun gue gak ngerti sama sekali cara main Yu-Gi, gue tuh seneng banget koleksi kartu-kartunya. Gue seneng lihat art yang digambar di kartunya. Kadang keren, kadang gak jelas, kadang terlalu jujur sama keberadaan gue. Tapi mau gimana pun juga, gue tetap seneng koleksi. Mungkin gue bukan sefanatik kolektor-kolektor kartu yang lainnya. Dan ini juga koleksi kartu Yu-Gi yang gue masih simpen. Sumpah gue masih ada satu box lagi, cuma entah kenapa kok bisa hilang, anjir gue gak ngerti. Gue adore banget sih. Walaupun gue gak bisa main, kadang di waktu senggang gue cuma modal lihat kartunya doang, gue udah seneng. Also, sekedar fun fact, kartu Yu-Gi itu ada yang palsunya juga loh. Jadi, untuk kita bisa mendeteksi mana yang palsu atau tidak, kita bisa lihat sendiri dari pojok kanan bawah kartu apakah ada segel silver kecil atau tidak. Kalau ada, berarti menunjukkan kartu itu asli. Kalau nggak ada, bakar. Sekali lagi gue nggak gitu ngerti cara main kartunya, efek-efeknya apakah kuat atau gimana, gue masih nggak ngerti. Jadi kalau misalnya gue mau melihat perkembangan dari kartu Yu-Gi itu, gue masih rada buta banget. Gue sih berharap kayak ada semacam patch notes yang bisa gue baca biar gue tahu apa yang gue ketinggalan. Buat sayangnya kan nggak ada, ini bukan game gimana. Jadi gue mengundang teman gue Seto untuk menjelaskan perkembangan kartu Yu-Gi sampai sekarang ini. Go ahead, Set. Take it away. Jadi Yu-Gi itu sekarang ada 5 series sama satu series sedang ongoing. Yu-Gi pertama disebut dengan Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Habis itu series kedua adalah Yu-Gi-Oh! GX. Yang ketiga adalah Yu-Gi-Oh! 5DS. Yang keempat adalah Yu-Gi-Oh! Zexal. Yang kelima adalah Yu-Gi-Oh! Arch 5. Dan yang keenam adalah Yu-Gi-Oh! Gue lupa. Yu-Gi-Oh! Friends sama Yu-Gi-Oh! 7. Yu-Gi pertama kali kartu Yu-Gi dibuat. Kartu utamanya adalah Dark Magician, Blue Eyes White Trigger, sama Red Eyes Black Dragon. Kartu yang di limit itu adalah Exodia, guarantee, nggak usah komplain. Yang kedua, Yu-Gi-Oh! Gesek. Jadi Yu-Gi-Oh! GX ini fitur utamanya adalah Fusion Summon. Jadi menggabungkan monster A dengan monster B menjadi monster yang lebih kuat. Lalu series ketiga adalah Yu-Gi-Oh! 5DS. Di sini diperkenalkan fitur baru yaitu disebut dengan Synchro Summon, yaitu menambahkan level antara kedua monster dengan syarat salah satu monster harus tuner untuk menjadi monster baru yang lebih kuat dengan efek yang luar biasa. Series berikutnya yaitu Yu-Gi-Oh! Zexal. Di sini diperkenalkan lagi cara baru duel di Yu-Gi-Oh! Yaitu dengan cara Exit Summon, yaitu dengan ditumpuk dengan level yang sama untuk menjadi monster baru, dan monster ini akan digunakan efeknya setiap kali dia ngedetach satu kartu yang tadi udah ketumpuk. Berikutnya yaitu Yu-Gi-Oh! Arch 5. Di sini diperkenalkan lagi fitur baru dari Yu-Gi-Oh! Series. Seperti yang kalian ketahui, di Yu-Gi ada 5 monster zone dan 5 spell atau trap zone. Tapi di Arch 5, 2 spell atau monster zone-nya dirubah menjadi pendulum zone. Nah, pendulum zone ini gunanya adalah supaya kalian bisa menaruh fitur monster menjadi efek yang pasif yang bisa digunakan selama duel berlangsung. Fitur baru ini baru muncul di Yu-Gi-Oh! Arch 5. Dari semua perubahan ini, kami, para pemain Yu-Gi-Oh! sangat bangga dengan Konami telah membuat fitur-fitur yang super ini. Tapi kami kecewa ketika Yu-Gi-Oh! Arch 5 ini keluar. Kenapa? Karena dengan membuat fitur pendulum tadi di trap zone atau di spell, membuat para pemain menjadi pusing yang sudah veteran. Bahkan untuk pemain baru sulit untuk menarik
perhatian dari mereka. As far as I know, di Friends sama Seven pendulum tetap ada, tapi nggak banyak kartu yang keluar. Justru mereka mencoba nge-boost up yang monster-monster lama, kayak misalkan ada kartu Dark Magician atau kartu khusus Fusion atau Sinkronya dimudahkan, kurang lebih seperti itu. Jadi pendulum itu agak dilimit supaya fitur yang lama-lama naik lagi, kurang lebih seperti itu. Secara teknis, Yu-Gi-Oh! Archvice itu belum final. Yang final adalah Friends, di mana di sini kita dipertemukan dengan yang bernama Link Summon. Jadi Link Summon ini kita bisa nge-special summon monster dari extra deck secara langsung. Contoh, untuk mendapatkan Blue Eyes Ultimate Dragon kita butuh 3 Blue Eyes White. Tapi di sini kita bisa langsung ngeluarin di putaran pertama Blue Eyes Ultimate Dragon dengan cara mengorbankan 2 zona monster. Dan di sini juga membuat orang tambah muak dengan Konami yang membuat fitur aneh seperti ini. Fuck you Konami. Thank you Seto atas gerakan kooperatif Anda. Lain kali jangan maling kartu lagi dari anak kecil ya. Hah, maksudnya? Dari yang kita sudah bahas tadi, kartu Yu-Gi itu jelas sangat populer dari kalangan komunitas TCG. Dan juga anak-anak yang kesurupan Almighty Pharaoh. Tapi gue sebagai orang awam dari komunitas Yu-Gi atau trading card game secara general, gue jujur salut banget karena sampai sekarang mereka masih pada main dan event-eventnya juga besar-besar. Tapi nggak mungkin semua itu terjadi jika tidak ada orang-orang yang passionate dengan Yu-Gi sampai ingin terus mempertahankan permainan ini. Based on informasi yang didapatkan dari teman gue yang masih aktif dengan komunitasnya, sejak 2020, kegiatan-kegiatan bertemu itu sudah mulai rada berkurang dikarenakan alasan yang sampai sekarang gue masih belum tahu kenapa ya. Tetapi itu tidak membuat mereka berhenti. Mereka tetap masih aktif dalam main kartu Yu-Gi tapi dengan cara virtual. Mau itu dengan main Duel Links yang ada di mobile, website simulasi kartu Yu-Gi, ataupun main cara biasa dengan video call. Apapun itu caranya, minumnya teh bot. Apapun itu caranya, mereka harus tetap aktif. Sekedar informasi seputar yang ada di negara kita yang tercinta ini, tidak lama si Winda Basudara, seorang YouTuber gamer Indonesia yang tidak perlu memainkan semua genre game dan lain hanya untuk fun-fun saja. Serius, ini ada di bawah channelnya dia, bukan ngatain. Juga membuat sebuah konten membuka pack Yu-Gi series Maximum Gold. Terbukti dari orang-orang yang nonton di videonya dia, masih banyak sekali orang yang peduli dengan kartu Yu-Gi. Ngomong-ngomong soal membuka pack kartu, sekedar fun fact lagi, harga satu boxnya itu tergantung series, pengeluaran kita bisa sampai 400.000 sampai 5 juta rupiah. Itu pun belum kalau kalian bisa hoki mendapatkan kartu yang terlangka atau termahal. Dan kalau kita memang ingin tahu kartu yang paling termahal dalam sepanjang sejarah kartu Yu-Gi, saya perkenalkan the first edition Blue Eyes White Dragon Yu-Gi-Oh card. Satu kartu itu bisa kena harga $32.000. Dan kalau dirupiahin, dengan semua informasi barusan kita bisa simpulkan bahwa mau kapanpun kalian ingin melompat ke dalam TCG Yu-Gi Hype Train ini, masih tetap bisa dan selalu relevan. Dalam kondisi kita saat ini memang masih tidak bisa menikmati rasanya permainan Yu-Gi secara langsung. Tetapi dengan niat dan passion apapun caranya pasti ada jawabannya. Seperti kata Yugi sendiri, I believe in the heart of the car. Gue gak bisa ngomong kayak gitu, serius. Terima kasih sudah nonton Prul Apa Nih hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya tidak ketinggalan dengan video kita selanjutnya ya. Lalu, jangan lupa juga nonton video Prul channel yang lainnya ya. Gua Lucky Fizz, I'll see you guys next time.